Ingat, kalau dia cara segitiga, maka dia pangkal akan ketemu dengan ujung. Jadi ini ujung dari vektor A ketemu dengan pangkal dari vektor B. Ya, seperti ini. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Maka kita lihat, kalau A tambah B, maka ini A tambah B. Benar ya? A ditambah B, hasilnya sama dengan C. Hasilnya sama dengan C. Benar apa salah ini? Menurut penggambaran vektor. Benar apa salah? Benar apa salah? Hah? Ini salah. Salahnya di mana? Panahnya harusnya bukan kemari. Harusnya panahnya itu ke sini. Nah, ini panahnya. Jadi panah itu harus kemari. Ini harusnya ini panahnya. Nih, berarti jawaban yang A ini salah. Option yang A. Sekarang option yang B. B tambah C. Ini B. B ini ditambah C. Kita lihat. B ditambah C. Ini B ditambah C. Katanya hasilnya A. Benar apa salah? Kan hampir sama ini. A tambah C dengan C. Ini juga salah. Harusnya panahnya kemari, ya. Salah panahnya. Oke, maka ini juga salah yang B. Yang C, kita lihat. A tambah C. Nah, ini udah pasti salah. Kenapa? Karena tidak boleh pangkal ketemu dengan pangkal. Itu cara jajaran genjang. Maka yang C juga salah. Sekarang yang E pasti salah. Kan nggak mungkin ya, dia dari bentuknya aja nggak sama. Makanya yang E salah. Pasti jawabannya yang D. D ya. Kita lihat benar nggak? Ini A ditambah B ditambah C. Hasilnya 0. Kenapa dia 0? Karena dia kembali ke posisi semula. Ya, posisi semula. Jadi dia tetap di posisi ini. Maka hasilnya sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nih, seekor anak kucing berlari ke arah timur sejauh 9 meter, kemudian berbelok ke selatan dan berlari sejauh 12 meter. Perpindahan yang dialami kucing tersebut adalah, nah yang di sini ditanya perpindahan, ya beda perpindahan dengan jarak. Ingat ya nak, kalau jarak itu adalah lintasan yang dilalui. Tapi kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi. Ya, perubahan posisi. Oke, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita harus buat gambarnya terlebih dahulu. Katanya, seekor anak kucing berlari ke arah timur. Berarti kita boleh buat gambarnya ke arah timur. Ya, kita buat gambarnya seperti ini. Nih, ke arah timur 9 meter. Kemudian, ke selatan berlari sejauh 12 meter ke selatan, berarti ke bawah. Kita tarik ya. Ini 12 meter. Oke. Sekarang yang ditanya, perpindahan kucing itu berapa? Tadinya awalnya kucingnya di sini nih. Nih. Kemudian sekarang sudah di sini. Perpindahannya yang mana? Kita tarik garisnya ini. Kita tarik garis dari sini sampai ke ujung ini. Inilah perpindahannya, ya. Kalau kamu lihat di sini, ini kan sudut siku-siku, ya. Berarti berapa perpindahannya ini? Bagaimana kita menghitungnya? Kita gunakan rumus apa? Waktu SMP kamu sudah belajar gunakan rumus Pitagoras. Iya, Pitagoras ya. Jadi ini
perpindahan, ini perpindahan itu sama dengan akar, ya kan? 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 81 tambah 144. Maka sama dengan akar 225 sama dengan 15 meter. Inilah perpindahannya. Perpindahan ya, di sini perpindahan, perubahan posisi. Tapi kalau jaraknya berapa jarak? Kalau ditanya jarak berapa? 21. Jarak tadi lintasan yang dilalui. Iya, berarti 9 tambah 12 sama dengan 21 meter. Ingat ya, jarak ini adalah besaran skalar. Dia hanya nilainya aja, nggak ada negatif-negatifnya, jumlahkan saja. Sedangkan perpindahan itu besaran vektor. Jadi ada negatifnya, ada arahnya. Maka perpindahan itu perubahan posisi. Bisa 0 perpindahan, bisa. Kalau dia kembali ke posisi semula, sama seperti soal yang tadi kita bahas terlebih dahulu sebelum ini. Jelas ya? Jelas? Jelas nggak? Oke, kita lanjut. Ini makin sulit, makanya perhatikan baik-baik. Kita lanjut soal berikutnya. Nih, perhatikan gambar gaya-gaya yang ada di bawah ini. Ada 3 gaya, ya. Ini ada 3 buah gaya dan ditanya berapa besar resultan ketiga gaya tersebut. Nih, ini ada 3 gaya. Ada 3 Newton, 6 Newton, dan 3 Newton. Ditanya berapa besar resultan ketiga gaya, dan saya tambah lagi pertanyaannya, berapa arahnya atau kemana arahnya, ya. Jadi kita akan selesaikan soalnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat, yang pertama, langkah pertama kalau ada soal seperti ini, kita uraikan dulu ya vektornya yang belum pada sumbunya. Ingat, salib sumbu ya, sumbu mendatar ini adalah sumbu X, sumbu tegak itu sumbu Y. Sekarang kita lihat, saya buat dulu namanya di sini ya supaya kita nggak salah. Saya buat di sini namanya ya. Di sini misalnya yang mana saya buat F1 ya supaya kita nggak salah. Jadi ini saya buat F1, ini F1, yang ini F2 ya. Kemudian yang ini F3. Ini F3. Oke. Sekarang kita uraikan dulu gaya-gaya ini atau vektor-vektor ini. Yang ini kan membentuk sudut 60 nih. Ini ada sudutnya, sudut 60. Maka ini dulu kita uraikan, kita ganti dia menjadi di sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Seperti yang sudah ada di video pembelajaran tadi. Ini caranya begini. Kita tarik dari sini garis. Nih. Inilah jadinya F1X. Ya, F1X. Kemudian ini saya tarik ke sumbu Y. Nah, ini jadi F1Y. Nih, ya. F2 nggak perlu karena dia sudah di sumbu X. Perlu diuraikan. Yang mau kita uraikan lagi adalah yang ini. F3. Sama, kita tarik ke atas. Nih, ini kita tarik, ini jadi F3X. Sumbu X. Yang ini kita tarik lagi. Nah, ini F3Y. Oke. Sudah selesai dulu tahap pertama. Ya, tahap pertama ini sudah selesai. Kita uraikan. Sekarang berapa besar F1X, F1Y, F3X, F3Y? Kita tarik. Ya, ingat
F1X itu sama dengan, nih, lihat ya caranya, coba lihat. Ini adalah F, yes, ini sudutnya, berarti ini yang ditanyakan, yang F1X itu kan ini dia, berarti sisinya, sisi sudutnya kan sudut ini. Kalau dia ini sisi samping, berarti samping sudut per sisi miring itu adalah kosinus. Maka di sini F kosinus 60. Oke, sama dengan F-nya 3. Kosinus 60 adalah sudut istimewa, itu besarnya setengah. Maka 3 kali setengah adalah 1,5 Newton. Oke, kemudian kita lihat F1Y-nya. F1Y ini sama dengan, kalau tadi di X dia kosinus, maka di Y dia menjadi sinus. F sinus 60 ya, sama dengan 3 sinus 60 itu adalah sudut istimewa, besarnya setengah akar 3. Maka ini jadi 1,5 akar 3 Newton. Nih, baru sekarang kita hitung lagi F3 ya. F3, kita mau hitung F3 di sini. F3 itu tadi F3X ya, F3X di sini. Ini F3 kosinus juga, karena sudutnya adalah yang ini ya, 60. Maka 3 kali setengah sama dengan 1,5. Baru F3Y yang ini sama dengan, sama juga F3 sin 60. Ini 3 tadi 3 sin 60 setengah akar 3. Jadi 1,5 akar 3. Oke, sekarang sudah dapat semua. F1X-nya ada, F3X-nya ada, F1Y, F3Y, F2 ada. Sekarang baru kita jumlahkan semuanya. Yang sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi kita buat di sini. Sigma, ya, sigma. Lihat. Sigma atau jumlah vektor sumbu X yang ada di sumbu X. Lihat, F1 ke kanan positif kan ini, F1 ke kanan positif, F3 juga ke kanan, F2 berlawanan ke kiri, maka F2 itu negatif. Jadi kita bisa buat F1X kurang F2 tambah F3X, maka sama dengan 1,5 kurang 6 tambah 1,5 sama dengan minus 3 Newton. Oke, itu sigma atau jumlah vektor sumbu X. Sekarang sigma Fy sama dengan yang sumbu Y ada berapa di sumbu Y, nak? Ada berapa di sumbu Y? Nih, ada 2, satu ke atas, satu ke bawah. Maka dari sini kita bisa hitung ya. Sigma Fy itu yang ke atas kita anggap positif, berarti F1Y dikurang F3Y sama dengan 1,5 akar 3 kurang 1,5 akar 3 sama dengan 0. Oke, udah selesai apa belum ini? Ini belum selesai karena belum dapat berapa besarnya. Yang ditanya adalah besarnya. Oke, jadi sekarang kita mau hitung besarnya. Maka besarnya itu adalah resultan sama dengan akar ya, sigma Fx tambah sigma Fy kuadrat sama dengan akar minus 3 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 3 Newton. Inilah besar vektornya. Sekarang arahnya pakai tangan
tangen theta atau tangen alfa sama dengan sigma Fy Fx. Fy tadi berapa Fy-nya? 0. X-nya minus 3. 0 per minus 3 itu 0. Tangen yang di lainnya 0 itu adalah tangen 180 derajat. Inilah arahnya. Arahnya 180 derajat, besarnya 3 Newton.